Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Nippon Indosari Corporindo Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis barang konsumsi di tanah air. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Sari Roti bersama Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan. Mas Alfred, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Corporate Action. Ini kalau kita bicara soal Sari Roti, ini tagline-nya agak menarik, rotinya Indonesia katanya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dari sisi industri, ini produk-produk Sari Roti itu kalau memang kita banyak lihat di retail modern ya, itu banyak produk Sari Roti. Dia di urutan keberapa di industri ini sebetulnya? Ya, kalau landscape-nya kan memang kalau untuk roti atau bakery sendiri kan ada 3 pasar ya. Jadi bicara masalah beauty market, traditional market, dan mereka ada di mass market. Mass market itu kurang lebih sekitar 20% dari total industri roti secara keseluruhan. Nah, dalam kotak 20% itu memang mereka masih yang terbesar. Masih yang terbesar? Mereka masih yang terbesar. Okay. Jadi kalau kita lihat mereka masih leading lah untuk dari sisi volume dan juga dari sisi brand sendiri. Oke. Dan kalau kita melihat dari kebutuhan masyarakat Indonesia akan roti, itu kalau menurut pengakuan mereka katanya ini masih terus tumbuh. Ya, dari sisi konsumsi per kapita aja sebenarnya kita masih punya ruang yang besar dibandingkan negara Asia. Yang kedua, bicara masalah kebutuhan pokok, masuk kategori kebutuhan pokok juga relatif tadi mulai membesarnya middle income kita, membuat tadi produk-produk seperti roti yang substitut kebutuhan pokok nasi itu relatif jadi cukup kuat permintaannya. Dan kalau kita lihat juga angka-angka dari beberapa produsen roti juga terus tumbuh ya. Bahkan roti sendiri juga dalam 5 tahun terakhir kita lihat pertumbuhannya cukup bagus. Ini menunjukkan indikasi bahwa memang permintaan masih cukup kuat, ruang pertumbuhan juga masih besar. Oke, ini soal kebutuhan ini, kebutuhan di industrinya artinya ya, bukan hanya sebetulnya Sari Rotinya saja yang tumbuh di masa pandemi ini. Betul. Nah, kalau menurut pengakuan mereka kan juga ini katanya selama pandemi kan banyak bisnis yang terpengaruh, tapi mereka tetap tumbuh katanya. Iya, kalau kita lihat memang karena tadi ini masih kategori kebutuhan pokok, jadi memang permintaan masih cukup solid. Makanya kalau jadi kita sekarang lihat masyarakat Indonesia nggak lagi kalau nggak makan nasi belum makan ya? Iya, sudah mulai pelan-pelan berubah seiring dengan perubahan tadi perilaku konsumen kita, karakter konsumen kita, karena perubahan pendapatan tadi juga menjadi faktor utamanya. Oke, nah kalau kita bicara soal roti, ini kan sebetulnya bagian dari FMCG ya, Fast Moving Consumer Goods sebetulnya. Apakah memang secara industri di FMCG ini memang tidak terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19 atau memang ada jenis-jenis consumer goods tertentu yang memang tidak bermasalah dengan pandemi ini? Ya, kalau kita lihat memang yang fast moving ini memang relatif tumbuhnya masih cukup tinggi sampai di kuartal pertama. Artinya kalau kita hubungkan dengan konten di dalamnya yang memang banyak didominasi oleh kebutuhan pokok, baik itu tidak hanya bicara masalah pangan, relatif seperti misalnya beberapa produk non-pangan lainnya, ini memang menunjukkan bahwa memang tadi bahwa produk-produk di fast moving ini memang belum banyak dipengaruhi oleh penurunan pendapatan karena mereka masih kebutuhan pokok. Jadi roti termasuk di dalamnya menjadi salah satu produk yang memang masih tetap kuat permintaan meskipun adanya PSBB atau kecenderungan adanya perlambatan ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat. Tapi produknya masih cukup kuat kalau kita lihat. Dan kemarin mereka membagikan dividen dan itu tidak sedikit sebetulnya dari laba bersihnya. Gitu. Nah ini apa yang Anda baca? Apakah ini terlalu percaya diri dengan situasi atau memang situasinya juga memang karena memang situasinya tidak berdampak negatif terhadap Sari Roti sehingga mereka membagikan dividen? Ya, memang kalau dividen payout ratio tahun ini, tahun buku 2019 relatif paling tinggi secara historis ya, 50% dari laba bersih. Dan memang kenapa mereka berani melakukan ini, yang pertama tadi mereka memang saat ini masih cukup kuat dari sisi pendanaan karena mereka baru saja juga merilis mendapatkan pendanaan dari bank swasta dengan nilai yang cukup fantastis sekitar 1 triliun. Yang kedua juga performa kuartal 1 juga masih cukup solid, artinya posisi cash mereka akan banyak terbantu. Yang ketiga bahwa belanja modal mereka tahun ini juga
juga tidak terlalu besar, artinya agak mengalami penurunan dibandingkan 2019. Jadi ketiga latar belakang ini membuat ruang mereka untuk bisa membagikan dividen cukup besar. Jadi dengan kisaran 50% kita memang melihat bahwa terlihat bahwa konsistensi perseroan memang growth dari sisi dividen payout ratio. Jadi kalau kita lihat memang so far sampai sejauh ini memang masih sangat kuat sekali performa keuangannya, masih sangat kuat sekali kondisi keuangannya, itu yang membuat ruang mereka untuk bisa membagikan dividen cukup besar atau dividen payout yang lebih besar juga cukup berani. Jadi nggak ada masalah untuk performa keuangan ke depannya. Oke, Mas Alfred, kita jeda sebentar. Ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Corporate Action masih akan kembali usai jeda.